Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang di channel Khotim Maulana Usman. Apa kabar semuanya, teman-teman? Baik? Mudah-mudahan baik semua ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Khotim Maulana Usman, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe dari teman-teman akan membantu channel ini akan terus berkembang. Nah, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dari teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya akan membawakan hukum-hukum Islam. Sebelum membahas hukum Islam, kita pelajari dulu arti mukhalaf. Apa itu mukhalaf, teman-teman? Mukhalaf adalah orang muslim yang dikenai kewajiban untuk menjadikan atau menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama karena telah dewasa dan berakal atau berakil balik, serta telah mendengar seruan agama. Itu arti mukhalaf. Nah, untuk hukum-hukum Islam tersendiri, hukum Islam yang disebut juga hukum syara itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Yaitu suatu perintah yang dikerjakan. Apabila dikerjakan itu akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Nah, wajib atau fardu itu juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama wajib ain. Apa itu wajib ain? Yaitu perintah yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukhalaf. Contohnya adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Terus menunaikan zakat. Terus beribadah haji bagi yang mampu. Dan mempelajari ilmu-ilmu pokok-pokok agama. Dan untuk wanita memakai jilbab yang telah memenuhi syarat. Itu adalah wajib ain. Yang kedua adalah wajib kifayah, yaitu suatu perintah yang telah dianggap cukup apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari orang-orang mukhalaf, dan berdosalah seluruhnya jika tidak seorang pun dari mereka yang mengerjakannya. Contohnya, ada seorang muslim yang meninggal di suatu desa, tetapi tidak ada satupun yang menyolatkannya, maka semuanya berdosa. Tapi ketika ada satu orang atau sebagian orang melakukannya, maka gugurlah kewajiban tersebut. Itulah adalah fardu kifayah. Itu pengertian yang pertama dari wajib. Yang kedua adalah sunnah atau sering disebut mustahab, sebuah anjuran, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Contohnya apa? Yang pertama sholat malam, sholat tarawih, sholat 2 hari raya, puasa Senin Kemis, lalu dan sebagainya. Yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad. Apa itu sunnah ghairu muakkad? Yaitu sunnah yang biasa. Contohnya
memotong kuku setiap Senin atau Kamis atau Jumat. Nah, terus mandi sebelum sholat Jumat. Itu adalah sunnah yang ghairu muakkad. Nah, lanjut untuk yang ketiga adalah haram. Apa itu haram? Teman-teman, haram adalah suatu perkara apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan jika dikerjakan akan mendapatkan dosa. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, meninggalkan salah satu kewajiban agama seperti sholat. Kita tinggalkan nih salah satunya, misalkan zuhur tidak melakukan, itu berdosa atau haram hukumnya. Nah, terus apalagi yang termasuk haram? Berzina, syirik, menduakan Allah, syirik itu ya. Nah, untuk selanjutnya mencuri, terus membunuh dan berdusta, bahkan durhaka kepada kedua orang tua, itu adalah suatu yang haram. Lanjut yang keempat, pengertian tentang makruh. Apa itu makruh? Yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya memakan jengkol dan berpuasa setiap hari. Karena anjuran dari Nabi itu puasa Senin dan Kamis. Dan anjuran Nabi Daud juga ada puasa sehari tidak. Kalau setiap hari selalu berpuasa itu menjadi makruh ya. Kita harus teliti ya teman-teman. Itu adalah pengertian dari makruh. Lalu yang kelima, yang terakhir nih, adalah mubah. Apa itu mubah? Yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan juga tidak mendapat pahala dan tidak berdosa. Contohnya apa? Yaitu makan, minum, tidur, atau kegiatan-kegiatan rutin yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh agama. Nah, untuk teman-teman, perkara mubah ini jika disertai niat ibadah kepada Allah, perkara mubah ini jika diniatkan beribadah, maka perkara mubah ini mendapat pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk contohnya apa? Makan, minum, tidur dengan niat agar badan sehat dan terjaga sehingga mampu beribadah dengan maksimal. Nah, dengan niat seperti itu dalam hati kita, saya niat yang tadi untuk menjaga kesehatan badan dan terjaga sehingga mampu beribadah dengan maksimal di hadapan Allah, maka amalan tersebut menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh hebat orang yang seperti ini. Dia enak-enakan tidur, makan, minum, tetapi para malaikat selalu sibuk untuk menulis pahalanya. Itulah perkara mubah ketika diniatkan dengan ibadah untuk semaksimal mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renungkan hadis berikut. Sesungguhnya seluruh amal harus dengan niat dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Itulah pembahasan tentang hukum-hukum Islam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua sehingga menjadi motivasi untuk semangat beribadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.